Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadah sholat dalam agama Islam memiliki peran penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah sarana mewujudkan ikatan kerohanian dan kejiwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, umat muslim disarankan untuk sholat sunnah tahajud sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Terhadap ayat ini bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan umat muslim agar bangun di malam hari dan mengerjakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atas sholat yang wajib. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah SAW ditanya orang, salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan, salat 5 waktu? Rasulullah SAW menjawab, salat tahajud. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kebiasaan Rasulullah melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Surat lain menerangkan bahwa bangun tengah malam untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran dengan khusyuk akan dapat membuat iman jadi kuat dan membina diri pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 1-6. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Menurut tafsir Kementerian Agama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan maksud perkataan sebagian yang terdapat dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu melakukan sholat malam. Ia dapat memilih antara 1/3, 1/2, atau 2/3 malam. Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih waktu-waktu tersebut. 1/3 malam menurut waktu Indonesia adalah sekitar antara jam 10 dan jam 11 malam. 1/2 malam adalah waktu antara jam 12 dan jam 1 malam. Dan 2/3 malam adalah waktu antara jam 2 dan jam 3 sampai sebelum fajar. Manfaat sholat tahajud. Ada banyak manfaat sholat tahajud
bagi umat muslim yang melaksanakannya. 1. Membuat tubuh lebih sehat dan dicegah dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah salat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian." Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari beban dosa, menghapus kesalahan, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh, terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Kedua, mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra bahwa manfaat salat tahajud dapat meninggikan derajat manusia. Ia akan mendapatkan tempat terpuji dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah juga dapat berarti keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Manfaat orang yang sholat tahajud akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. 3 orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan sholat, suatu kaum jamaah yang bersaf untuk sholat, dan suatu kaum yang berbaris untuk berperang di jalan Allah. Terdapat dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Keempat, dikabulkan doanya dan diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa serta mengampuni dosa. Hal tersebut tertera dalam hadis berikut. Pada tiap malam Tuhan kamu turun ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam yang akhir, Dia berfirman, "Barang siapa yang menyeruku, akan kuperkenankan seruannya. Barang siapa yang minta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia." Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, masuk surga dengan damai. Sebuah hadis bahwa orang yang sholat tahajud akan masuk surga dengan damai. Dirikanlah sholat di waktu malam ketika manusia sedang tidur, dan masuklah surga dengan kedamaian. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim. Keenam, diberi ketentraman hati dan pikiran. Manfaat sholat tahajud yang dilakukan secara konsisten dapat membawa ketentraman hati dan pikiran. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan antara Allah Subhanahu wa taala dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Ketujuh, meningkatkan imunitas dan meredakan stres. Salat tahajud ternyata dapat meningkatkan respons ketahanan tubuh, imunologi atau mengurangi stres. Respon berlebihan dapat mengakibatkan stres, sehingga salat tahajud terbukti dapat menurunkannya. Dengan salat tahajud, penderita stres dapat mengatasi permasalahan dengan meningkatkan sikap positif melalui sholat tahajud. Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan begitu banyak manfaat sholat tahajud yang didapatkan di dunia dan di akhirat. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.